Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdan Sabili, NPM 120219885 dengan pembimbing 1 Dr. Ida Afidah daerah AMAG dan pembimbing 2 Hedi Suhendi SOSIMM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul tentang manajemen dakwah dalam pengentasan batal Al-Quran di Masjid Jami Al-Furqon, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur. Latar belakang masalah, manajemen merupakan suatu hal yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Menurut George R. Torrey, manajemen adalah suatu proses yang berbeda, yang mana tidak dapat dipisahkan yang terdiri dari planning, organizing, activating, dan controlling dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. Manajemen dalam Islam, bagaimana dalam Quran Surat As-Saff ayat 4, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Menurut Ustaz Soleh, mengartikan manajemen dakwah sebagai proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas dan kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah. Salah satu problematika dakwah adalah pengentasan buat Al-Quran. Menurut data Departemen Agama dan Pantauan Lapangan Lembaga Studi Al-Quran (LSQ) serta Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jabar menyebutkan 50% muslimin dewasa buta huruf Al-Quran. Kondisi tersebut dialami oleh pimpinan cabang Persatuan Islam Cianjur yang berada di pimpinan jamaah Persis Sayang yang berada di tengah kota yang mana sudah sibuk dengan perkembangan digital dan internet. Dari jumlah peserta 50 orang ini hanya ada 15 orang yang lancar membaca Al-Quran dan 23 orang lain belum lancar dan 12 orang lainnya tidak lancar. Rumusan masalah. Pertama, apa program dari pengentasan buta huruf Al-Quran masyarakat? Dua, bagaimana manajemen dakwah Masjid Jami Al-Furqon dalam pengentasan buta huruf Al-Quran masyarakat? Tiga, apa yang menjadi faktor hambatan dan pendukung dalam melakukan manajemen dakwah dalam pengentasan buta huruf Al-Quran masyarakat? Tujuan penelitiannya, satu, untuk mengetahui program pengentasan buta huruf Al-Quran masyarakat. Dua, untuk mengetahui proses manajemen dakwah Masjid Jami Al-Furqon dalam pengentasan buta huruf Al-Quran masyarakat. Tiga, untuk mengetahui faktor hambatan dan pendukung dalam melakukan manajemen dakwah Masjid Jami Al-Furqon dalam pengentasan buta huruf Al-Quran masyarakat. Langkah-langkah penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data ada 3, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian yang keempat, teknik analisis data ada 4, pengumpulan data, pengolahan data, penampilan data, dan penelitian kesimpulan. Rangka pemikiran manajemen dakwah Masjid Jami Al-Furqon dalam program pengerasan buta huruf Al-Quran, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi program pengerasan buta huruf Al-Quran di masyarakat sehingga terjadinya sistem pengelolaan dakwah masjid dalam mengentaskan buta huruf Al-Quran yang masyarakat baik meningkat kualitas maupun kuantitas. Landasan teori. Objek penelitian ada 4. Pertama, manajemen. Kedua, dakwah. Ketiga, masjid. Dan keempat, buta huruf Al-Quran. Manajemen menurut George Arthur mengatakan bahwa suatu proses yang berbeda dan tidak dapat dipisahkan yang terdiri dari planning, organizing, activating, dan controlling dengan menggunakan manusia dan sumber dayanya. Unsur-unsurnya ada money, material, mesin, dan metode. Kemudian dakwah menurut Quraish Shihab, dakwah ialah seruan atau ajakan kepada keinsapan atau mengubah situasi yang tidak baik menjadi situasi yang lebih baik dan sempurna baik terhadap diri pribadi maupun masyarakat. Masjid berasal dari kata sajadah, yasjudu sajidan, dan sujudan. Jika diucapkan dengan kata masjid, maka yang dimaksud adalah tempat sujud. Menurut Ajijaj, semua tempat ibadah disebut masjid. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, dan kujadikan untuk bumi sebagai masjid dan tempat yang suci. Yang keempat, buta huruf Al-Quran menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengentasan berasal dari kata entas yang berarti mengangkat, mengeluarkan, mendengarkan. Jadi buta huruf Al-Quran adalah proses untuk mengangkat atau mendengarkan orang buta huruf Al-Quran. 3. Hasil pembahasan. Hasil pembahasan setelah observasi wawancara dapat diketahui bahwa jumlah peserta yang lancar belum lancar di Masjid Jami Al-Furqon ini sebagian besar masih banyak dikarenakan tidak adanya perencanaan yang matang dan tidak adanya pengorganisasian yang khusus pada program pengetasan buat terapkan tersebut. Namun hanya ada pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi saja, sehingga program pengetasan buat terapkan kurang efektif dan kurang bagus. Kemudian program pengetasan buat Al-Quran merupakan sebuah program non formal untuk mewadahi anak-anak dan bapak-bapak yang tidak bisa lancar membaca Al-Quran dengan diadakannya maghrib mengaji dan gerakan laki-laki mengaji dengan metode Iqra. Kemudian hasil selanjutnya adalah pengetasan buta Al-Quran di Masjid Jami Al-Quran. Dari jumlah 50 peserta terdapat hanya 15 orang saja yang lancar baca Al-Quran, serta kurang bagusnya manajemen dakwah terutama dalam bidang perencanaan dan pengorganisasian yang tidak ada, namun hanya ada pelaksanaan dan evaluasi, serta faktor hambatan antara lain kurangnya kesadaran masyarakat terhadap mengaji tersebut, serta faktor pendukungnya adalah diberikan kewenangan untuk mengelola masjid sepenuhnya. Kesimpulan, program pengetasan buta huruf Al-Quran di Masjid Al-Furqon merupakan sebuah program normal untuk mewadahi anak-anak dan bapak-bapak yang tidak atau belum bisa lancar membaca Al-Quran dengan diadakannya maghrib mengaji dan gerakan laki-laki mengaji dan dilaksanakan setiap hari dengan menggunakan metode Iqra.
Manajemen dakwah masih dilakukan dalam program pengerasan model Al-Quran setelah analisis dengan menggunakan fungsi manajemen POAC, yaitu Planning, Organizing, Implementing, dan Controlling. Ini masih terdapat kekurangan, yaitu dari segi perencanaan dan pengorganisasian yang tidak baik. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran peserta dan masyarakat serta minimnya perhatian terhadap pengajar menjadi sebuah hambatan dalam pelaksanaan program ini. Maka dalam pelaksanaannya ada yang cepat dan lambat dalam membaca Al-Quran, karena itu tergantung keistiqomahan peserta dalam melaksanakan program ini. Serta kewenangan mengelola masjid sepenuhnya jamaah dan kami ini menjadi sebuah faktor pendukung dalam terlaksananya program ini. Dan presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.